Dahulu kala, di sebuah kerajaan, hiduplah dua anak kembar raja. Mereka adalah Putri Kenanga dan Pangeran Jati. Ayah ibu mereka telah meninggal ketika wabah melanda kerajaan itu 2 tahun lalu. Salah satu dari kedua anak kembar itu, nantinya akan memerintah kerajaan itu pada saat berumur 21 tahun. Untuk sementara, Ki Sakti, penasihat kerajaan, menjadi wali mereka. Tak lama setelah raja dan permaisurinya meninggal, muncullah seorang penyihir jahat di kerajaan itu. Namanya Nihejo. Ia mendirikan pondoknya di tepi hutan jati, di perbatasan kerajaan itu. Di dekat pondok Nihejo, terdapat sebuah danau besar. Danau itu tadinya kosong, namun makin lama, makin banyak angsa yang berenang di danau itu. Baik angsa besar maupun angsa kecil. Mereka tidak bisa terbang ataupun lari dari situ, karena danau itu sudah dikelilingi sihir Nihejo. Warga kerajaan mulai membicarakan Nihejo. Mereka resah, karena angsa-angsa itu ternyata adalah penduduk desa yang mencari kayu atau jamur sampai melewati batas hutan jati. Mereka ditangkap Nihejo dan disihir menjadi angsa. Kenanga, aku harus segera menangkap Nihejo. Penyihir itu sudah menangkap banyak warga desa kita. Kita tidak bisa menunda lagi, kata Pangeran Jati pada suatu hari. Aku sudah meminta Ki Sakti menyelidiki Nihejo. Jangan lakukan apapun sebelum kita tahu kelemahan penyihir itu. Kita tunggu dulu hasil penyelidikan Ki Sakti, saran Putri Kenanga. Pangeran Jati berusaha sabar. Namun pada suatu hari, ia melihat salah satu pengurus kudanya menangis. Pangeran Jati bertanya padanya, "Anak perempuanku diculik Nihejo ketika sedang mencari jamur di hutan." "Anakku pasti sudah jadi angsa penghuni danau," jawab pengurus kuda itu. Pangeran Jati akhirnya tak bisa bersabar lagi. "Aku harus menangkap Nihejo," tekadnya. Malam itu, langit diterangi bulan purnama. Pangeran Jati segera memacu kudanya menuju hutan. Ia membawa tabung berisi anak panah dan busurnya. Setiba di tengah hutan, Pangeran Jati turun dari kudanya dan mengendap mendekati pondok Nihejo. Dari jauh, Pangeran Jati melihat bayangan Nihejo melintas di jendela pondoknya. Pangeran Jati membidikkan panahnya. Namun, pandangannya lalu menjadi kabur dan tidak jelas. Pangeran Jati melangkah lebih dekat lagi. Beberapa kali ia membidik siap memanah, namun pandangannya selalu menjadi tidak jelas. Pangeran Jati melangkah lagi dan melangkah lagi semakin dekat. Tiba-tiba, hai, akhirnya kau masuk dalam perangkapku, Pangeran Jati. Aku akan punya angsa baru, hai. Nihejo tiba-tiba saja sudah muncul di depan Pangeran Jati. Anehnya, tubuh Pangeran Jati seperti membatu, tidak bisa bergerak, padahal panahnya sudah siap dibidik. Kau sudah berada dalam lingkaran sihirku. Kau tidak bisa bergerak lagi dan jadilah angsa, seru Nihejo. Seketika, Pangeran Jati berubah menjadi angsa. Lalu, sebuah tenaga seperti menarik Pangeran Jati sehingga ia terbang ke arah danau. Ia pun menjadi salah satu angsa penghuni danau. Pangeran Jati sangat menyesal tidak mendengar nasihat kembarannya. Sepanjang malam itu ia menangis di tepi danau. Ketika matahari menjelang terbit, tiba-tiba Pangeran Jati mendengar bunyi ribut-ribut. Ia membuka matanya dan terkejut ketika melihat Ki Sakti dan Nihejo bertempur di udara. Ki Sakti menangkis semua serangan Nihejo dengan sebatang ranting pohon. Ki Sakti memang sakti. Dia berhasil masuk ke lingkaran sihir Nihejo tanpa kena sihir. Gumam Pangeran Jati kagum. Tiba-tiba ada suara memanggil. Jati, kau di mana?" Itu suara Putri Kenanga. Pangeran Jati kembali terkejut, karena melihat kembarannya pun berada di tempat itu tanpa terkena sihir.
Putri Kenanga membawa sebatang ranting seperti yang dipegang Ki Sakti. "Aku di sini, Kenanga, aku di sini," teriak Pangeran Jati. Namun suaranya tidak keluar. Ia baru ingat kalau ia sudah menjadi seekor angsa sekarang. "Ah, kau di sini, rupanya," seru Putri Kenanga ketika melihat Pangeran Jati yang berupa angsa. Ia segera menyentuhkan tongkat rantingnya ke tubuh angsa itu. Ring, seketika angsa itu berubah menjadi Pangeran Jati lagi. "Wah, kau hebat, Kenanga. Kau tahu dari mana kalau angsa tadi itu aku?" tanya Pangeran Jati. "Karena cuma ada satu angsa yang di kepalanya ada permata merah," kata Putri Kenanga. Ia menarik tangan kembarannya. "Ayo, kita ajak semua angsa menjauh dari sini. Jangan sampai kena serangan Nihejo. Tapi, kita harus menolong Ki Sepuh," ujar Pangeran Jati. "Tenang saja, Ki Sepuh pasti menang. Ki Sepuh sudah lama menyelidiki kelemahan Nihejo. Kekuatan Nihejo bisa tersedot oleh kayu atau ranting pohon jati. Itu sebabnya, dia tidak bisa melewati batas kerajaan kita yang terlindung hutan jati. Warga desa yang ditangkapnya adalah warga yang melewati batas hutan jati," jelas Putri Kenanga panjang lebar. Putri Kenanga memang betul. Ketika ranting pohon jati Ki Sepuh memukul Nihejo, penyihir itu seketika menjadi asap. Ia tersedot masuk ke dalam ranting jati itu. Semua angsa di tempat itu seketika berubah menjadi warga desa seperti semula. Mereka berterima kasih pada Putri Kenanga dan Ki Sepuh. Mereka semua lalu kembali ke rumah masing-masing.